Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihadihi muqtafa, amma ba'd. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakunna, usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakunna, kembali kita bermajlis membacakan kitab fikih kontemporer kesehatan muslimah atau wanita. Kita masuk pada bahasan yang pertama berkaitan dengan al-haid wan nifas, haid dan nifas. Sebelumnya, min babil faidah, kita menyebutkan bahwasanya seorang wanita memiliki 3 tahapan besar dalam hidupnya. Yang pertama, sebagaimana yang kita sebutkan, adalah masa lajang, ketika dia sendiri. Kemudian yang kedua, ketika dia telah menjadi pasangan bagi suaminya, menjadi seorang istri. Dan yang ketiga adalah menjadi ibu. Kaitannya dengan 3 tahapan ini yang sangat penting kita fahami. Alangkah baiknya ketika kita memulai mendidik anak-anak kita, menekankan kepada mereka, terutama anak-anak perempuan, agar setiap tahapan ini dia jalani dengan tuntas. Kalau masa lajangnya ini bagus, dia solehah, tidak banyak problem. Nah, ketika menempuh tahapan yang kedua, ketika dia menikah, maka PR-nya tidak akan terlalu banyak. Sebaliknya, kalau masa lajangnya dipenuhi dengan masalah, kemudian masalah-masalah itu tidak selesai, lalu dia menaiki tahapan yang kedua, ketika dia menikah maka PR-nya menjadi 2. Maka bebannya akan terasa lebih berat. Begitu pula ketika menaiki tahapan yang ketiga, ketika menjadi seorang ibu, tentu di sini tugas dia sebagai seorang muslimah ini menjadi tambah berat lagi. Oleh sebab itu, kita para ummahat yang memiliki anak-anak perempuan, mari kita didik mereka di tahapan pertama ini, mereka bisa menjadi wanita yang solehah, untuk meringankan tugas dan PR-nya pada tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian, metode kajian kita berkaitan dengan kitab ini, insyaallah yang pertama, kita akan melakukan penyederhanaan dalam masalah fikihnya. Lalu yang kedua, kita akan memberikan sedikit penekanan berkaitan dengan sisi kesehatan, karena ini yang menjadi banyak problematika para muslimah pada saat ini.
Nah, artinya ketika kita sehat sebagai seorang muslimah, ini fikih kita lebih sederhana. Tapi kalau kita sakit, kemudian sakitnya lebih dari satu, problem kesehatan kita banyak, maka fikihnya akan lebih repot. Nah, ini sederhananya begitu. Kemudian pada judul yang akan kita bahas ada 3 kosakata yang harus kita fahami sebelum kita masuk pada lembaran-lembaran buku yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah haid, lalu yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga adalah istihadah. Haid, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah darah yang keluar dari rahim, atau disebut dinding rahim, karena sel telurnya ini gugur dan tidak terjadi pembuahan. Nah, maka memahami definisi singkat ini akan membantu kita nanti untuk membedakan mana haid, mana istihadah, kemudian nifas. Sedangkan istihadah ini adalah darah penyakit. Kalau haid tadi itu adalah telur yang tidak dibuahi, dia rusak, terjadi peluruhan, dan dia keluar, maka cenderung agak hitam, kemudian baunya lebih pekat. Karena kalau pakai bahasa orang kampung, ini telur yang rusak. Ya, dalam kondisi kita tahu di 40 hari pertama, kalau misalkan telur itu dibuahi, lalu dia menjadi atau berproses menjadi calon anak, selama 40 hari pertama itu statusnya alaqah, ya, gumpalan darah. Kemudian istihadah ini seringkali darah yang keluar itu adalah darah yang keluar dari pembuluh, maka sifatnya sama dengan darah luka. Dia lebih segar, kemudian mirip dengan karakter darah yang kita ketahui, dia bisa menggumpal dan seterusnya. Adapun nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan, atau bisa saja sebelumnya beberapa hari. Nifas itu sudah dimulai dengan syarat ketika ada darah yang keluar 1 atau 2 hari sebelum melahirkan, disertai dengan rasa sakit atau nyeri. Kemudian poin yang ketiga, sebelum kita memasuki satu persatu bahasan yang akan kita sampaikan, di sini membutuhkan yang namanya fokus, karena kita akan mengkaji kitab cukup tebal. Nah, fokus kita hanya tertuju pada 12 bahasan yang ada di bab ini. Taib. Jadi ada berapa? Ada 12 bahasan di dalam bab haid dan nifas. Ini yang akan kita sampaikan satu persatu secara sederhana sehingga para jamaah bisa memahami dengan baik. Yang pertama di sini disebutkan adalah batas maksimal dan minimalnya haid. Ini berkaitan dengan waktu. Batas maksimal dan minimalnya di sini disebutkan secara medis. Siklus haid seorang wanita bisa memanjang, bisa pula sebaliknya memendek. Ini disebabkan oleh gangguan hormon atau adanya penyakit tertentu. Akan tetapi idealnya, normalnya haid ini ada di antara 3 sampai 7 hari. Di hadis ya disebutkan bisa 6 bisa 7.
Nah, di sini faedahnya, kalau kita sehat, tidak ada gangguan hormon, tidak ada penyakit-penyakit terutama yang berkaitan dengan kewanitaan atau rahim, maka di sini diharapkan haid kita masuk kategori yang normal pada umumnya haid para wanita. Nah, ini waktu haid idaman, jadi sederhana nanti. Ya, kalau haidnya itu normal seperti umumnya para wanita, ini tidak ribet. Nah, maka di sini kami garis bawahi, kita sebagai wanita muslimah, alangkah pentingnya kita perhatian terhadap kesehatan kita. Satu, kesehatan qalbu, ya, mikir jangan yang berat-berat. Kalaupun beban berat, kalau bisa disederhanakan. Ya, ketika terjadi masalah, baik itu dalam ekonomi, mungkin juga keluarga, kita fokus pada solusi, tidak kemudian berputar-putar pada masalah sehingga menjadikan problem itu semakin berat. Kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan kesehatan fisik. Nah, kesehatan fisik ini satu hal yang tidak bisa kita sederhanakan. Nah, kita harus mengambil langkah-langkah, kita mengambil ikhtiar dan upaya untuk menyehatkan fisik kita. Bisa dengan mungkin memaksimalkan gerak, orang menyebutnya olahraga, mulai dari yang ringan ataupun sifatnya lebih maksimal daripada itu. Nah, mulai jalan kaki, mungkin senam, ya. Bahkan tidak ada yang salah kalau wanita muslimah itu misalkan menekuni bela diri yang ringan. Untuk apa? Untuk kesehatan fisiknya. Ya, banyak kita jumpai para keluarga ketika ditimpa musibah sakit yang berat, katakanlah karena abai dan lalai terhadap perawatan fisik, ini ongkosnya mahal. Sakit itu ongkosnya mahal, sementara sehat itu murah, sehat itu sederhana, dan sakit itu ribet, ya. Walaupun tentu di situ ada hikmahnya. Maka tahapan manusia kaitannya dengan sakit dan sehat itu ada 4. Yang pertama itu adalah sakit itu sendiri. Di atas sakit itu lemah. Jadi banyak orang tidak sakit tapi OTW sakit. Kenapa? Semuanya lemah, bangun tidur bukannya fresh tapi badannya terasa remuk misalkan. Aktivitas belum lama sudah lelah dan seterusnya. Nah, di atas sakit itu ada lemah. Ketika seorang muslimah berada di pasir lemah, salah makan sedikit sakit, kena angin berlebih sakit, kena gerimis hujan tubuhnya tidak bisa, ya, mengimbangi sakit. Masalahnya di mana? Tidak selalu di makanannya, tidak selalu karena angin dan hujan, tapi ada masalah internal karena fisiknya sangat lemah. Dan lemah ini lengket, tidak ada pemisahnya dengan sakit. Jadi kalau dia lemah, enter-enter sakit, sehat sebentar sakit lagi dan seterusnya, tersinggung sakit, jadi gampang sakit. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah sehat. Jadi sakit, naik, lemah, lemah itu di atasnya sehat, dan posisi yang paling baik, sempurna adalah kuat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, orang beriman yang kuat itu lebih baik, lebih Allah cinta dibandingkan orang beriman yang lemah. Walaupun dua-duanya pada dasarnya baik. Tapi kalau kita dikasih pilihan mau jadi muslimah yang kuat atau yang lemah, maka tentu jawabannya, pilihan yang kita ambil adalah ingin menjadi muslimah yang kuat. Jadi perlu kita catat, kita berada di tahapan yang mana? Apakah kita adalah orang-orang yang sering sakit, atau kita belum sakit tapi OTW sakit karena di posisi lemah, atau yang ketiga kita termasuk
orang yang sehat, ya, atau di atasnya. Kita termasuk wanita-wanita yang kuat secara kalbu ataupun fisik. Nah, kemudian disebutkan pada kenyataannya, pada realitanya, siklus atau ya jadwal jarak haid itu bisa memendek, sehingga didapati ada wanita yang bisa haid 2 kali dalam 1 bulan. Dia haid sudah selesai 15 hari, setelah itu haid lagi. Ada yang seperti itu. Berarti ini keluar dari keumuman normal yang disebutkan di atas, ya. Atau ada yang sebaliknya, dia haid 2 bulan sekali, jadi siklusnya panjang. Selesai haid, lewat 1 bulan belum datang haidnya, terus lagi baru datang, ya, sehingga yang pertama bisa 2 kali sebulan, tetapi yang kedua ini bisa 2 bulan sekali. Baik. Kaitannya dengan masa maksimal atau minimal haid ini tidak ada ketetapan yang pasti. Kenapa demikian? Di dalam lembar kedua disebutkan pada paragraf di tengah, syariat tidak menetapkan secara pasti batas waktunya, ya, tidak secara qat'i, baik minimal atau maksimalnya. Kemudian yang kedua, syariat kita menetapkan illah. Illah itu alasan hukum, ya. Kalau seseorang bersih dari darah haid, kotoran haid, maka dikategorikan haidnya sudah selesai. Sesederhana itu. Tapi tidak menetapkan harus tidak, ya. Kemudian yang ketiga, para ulama berbeda pendapat seputaran batas waktu, begitu pula periode haid menurut hitungan angka hari. Jadi ada perselisihan. Nah, intinya yang rajih disebutkan pada halaman 12 paragraf yang ketiga, ya. Di situ ada qaul dari Ibn Qudamah. Beliau menyebutkan bisa jadi minimal sehari, maksimal 15 hari. Di dalam, ya, riwayat lain dari beliau disebutkan bisa jadi maksimal 17 hari. Kemudian di atasnya ada Al-Imam Malik menyebutkan, ya, bisa jadi maksimal 15 hari, mirip dengan qaul yang sebelumnya. Di atasnya lagi ada Abu Hanifah, beliau mengatakan bisa minimal 3 hari, maksimal 10 hari. Di sini ada perbedaan pendapat. Yang rajih, ya, pada paragraf yang keempat disebutkan pendapat yang dinilai kuat dalam masalah ini, haid tidak ada batasan maksimal ataupun minimalnya. Maka di sini akan diajarkan kepada kita bagaimana kita mengetahui batasan minimal dan maksimal haid kita masing-masing. Yang pertama itu dengan tamyiz, atau lebih gampangnya dimulai dari adah. Kita punya adat, kita punya kebiasaan tetap. Misalkan si fulanah setiap haid pasti 6 hari, selama 3 tahun itu begitu dari awal haid. Nah, ini yang paling mudah, berarti setiap haidnya dia mengambil 6 hari. Fulanah yang kedua setiap haid 7 hari, maka haid-haidnya ke depan itu 7 hari seterusnya. Nah, ini menentukan haid dengan adat, kebiasaan, rutin haid yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua bisa dengan tamyiz, karena si fulanah ini, fulanah yang ketiga, dia tidak punya adat kebiasaan tetap. Kadang-kadang dia haid 5 hari, kadang-kadang 7 hari. Bisa jadi lebih dari itu, bisa jadi kurang. Karena tidak adanya ketetapan waktu haid
maka dia harus bisa membedakan mana darah haid, mana yang bukan darah haid. Maka ini disebut dengan tamyiz. Jadi ada dua, karena masa haid ini yang rojih tidak ada minimal maksimalnya. Kita bisa pakai adah kalau kita punya kebiasaan rutin. Kalau tidak maka kita tamyiz dengan mengenali perbedaan darah haid dengan darah yang lain. Baik. Jadi faedah yang kita perkuat di sini kaitannya dengan ya faedah kesehatan. Di sini penting seorang wanita memahami ilmu manajemen rasa dan rasio. Ya paham ibu-ibu ya? Jadi ilmu apa yang penting kita ketahui, terutama di zaman ini, manajemen rasa dan rasio. Ibu-ibu lebih banyak pakai rasa atau rasio? Yang sering bikin kita sakit itu karena tidak bisa mengelola apa? Rasa. Ketukar-tukar. Di saatnya pakai rasio, logika sehat, dia pakai rasa terus. Sementara rasa itu tidak ada batasannya, tidak ada ujungnya. Ya, bisa jadi satu ucapan yang kita dengar dari seseorang, yang pertama menganggap itu sepele, ya sudahlah. Buat apa kita repot dengan ucapan orang? Jadi dia bisa memanage. Seketika rasa itu bisa netral. Mungkin sedikit tersinggung tapi habis itu hilang. Tapi teman dia yang di sebelah itu sampai 3 hari dia pikirkan. Wah, saya nggak terima sama ucapannya. Dengan cara apa saya bisa membalas? Terus begitu. Sampai nggak tidur, makan nggak enak. Itulah rasa. Ya, si fulanah yang pertama bisa menyederhanakan, yang kedua malah repotnya minta ampun. Nah, ini penting kita memahami manajemen rasa dan rasio. Ini terus belajar, terus dipelajari, tidak boleh berhenti, karena ujian wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Banyak kita dapati para wanita ketika sakit ya, sampai-sampai orang-orang terdekatnya nggak kuat mau ngurusin. Yang paling repot siapa? Pasti yang sakit. Ibadah tidak maksimal, ya. Urusi suami dan anak tidak maksimal. Ini itunya serba terbatas. Oleh sebab itu, ya, di sini pentingnya kita berjihad memperjuangkan kesehatan kita masing-masing. Sepakat ya Ibu ya? Baik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk senantiasa sehat lahir dan batin. Baik. Kemudian bahasan yang kedua, di sini muallif ya akan membahas antara haid dan istihadah. Haid itu apa tadi? Sederhananya seorang wanita punya rahim. Di rahimnya itu ada sel telur. Sel telur ini minta dibuahi. Karena tidak dibuahi, dia pun apa? Gugur. Terjadi peluruhan, keluar dalam bentuk darah. Maka disebutkan ya secara definisi bahasa, haid itu as-sailan, adanya darah mengalir, ya. Ini dari sisi bahasa. Sedangkan istihadah itu ya keluarnya darah yang sifatnya tidak alami dan keluarnya ini terus menerus. Kenapa dia keluar? Disebabkan ya penyakit. Entah ada urat yang pecah ya, maka keluar dari situ darahnya. Ini terhitung darah segar, mirip ya, karena sifatnya sama, dia bisa mengental dan seterusnya. Ini perbedaannya. Jadi istihadah itu lebih dekat kepada darah seperti darah kita luka. Adapun haid ya, dia keluar mengalir seperti mengalirnya air, kemudian darahnya ini cenderung hitam. Kenapa hitam? Karena tadi kita sebutkan itu sel-sel telur yang rusak sehingga terjadi peluruhan dan dia keluar. Baik.
Kemudian yang kedua, di sini terdapat perbedaan hukum. Kalau haid berarti ada ibadah-ibadah yang diliburkan. Contohnya sholat. Yang kedua saum, puasa. Yang ketiga, ibadah yang diliburkan adalah jima. Jima ini ibadah dan dia diliburkan ketika haid. Adapun ketika yang terjadi adalah istihadah, maka dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap boleh berjima. Ini perbedaan hukum. Kemudian bagaimana seseorang mengenali istihadah? Kalau haid mungkin semua mengalami, semua wanita mengalami. Ya, sejak di awal balik, ya mungkin hampir tiap bulan berulang, akhirnya begitu faham tentang haid. Tapi banyak yang tidak faham apa itu istihadah. Nah, maka disebutkan ya, istihadah Al-Imam An-Nawawi dalam halaman 14 ya, pada poin mengenal darah istihadah, beliau menerangkan ya, istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, atau dalam bahasa Arab disebut dengan farj, yang bukan pada waktunya, di luar siklus haid. Jadi kalau tadi ilmu haid sudah jelas, entah dia punya adah, kebiasaan rutin, atau dia mampu tamyiz, membedakan warna dan sifat darahnya, lalu terjadi istihadah, ini otomatis dia faham, oh ini bukan haid, berarti istihadah. Taib. Jadi kalau itu bukan haid, karena dia faham dengan detail dan rinci seperti apa darah dan sifat haid, maka dengan mudah dia mengenali mana itu istihadah. Karena istihadah ini berbeda dengan haid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, biasanya itu terjadi di luar waktu haid. Kemudian Fadilatul Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan istihadah adalah darah yang terus-menerus keluar dari seorang wanita dan tidak terputus selamanya. Ini kalau kita lihat definisi yang kedua ini jadi mengerikan. Pada faktanya kemudian di halaman sebelahnya, halaman 15, di situ disebutkan ada dua kondisi istihadah. Yang pertama ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis ketika Aisyah ya radhiyallahu anha menyebutkan, meriwayatkan bahwa Fatimah bintu Abi Hubaish mengadu kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni ustahab, saya beristihadah. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan ustahadu pala athur, aku istihadah hingga tidak pernah suci atau tidak pernah bersih, tapi terus menerus ada. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua itu dia keluar terus menerus tetapi ada waktu berhentinya, sebagaimana dalam riwayat Hamnah binti Jahash. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ustahab, aku beristihadah haidatan kabiratan, darahnya itu deras. Nah, para wanita yang mengamati keluarnya darah, kalau darahnya itu sedikit-sedikit lebih lama biasanya. Tapi kalau langsung banyak, ini berhentinya lebih cepat. Nah, maka ini terjadi dua kondisi. Yang pertama keluarnya terus-terusan, yang kedua ini keluarnya lebih banyak dan ada waktu berhentinya. Nah, istihadah yang disebut sebagai darah penyakit ya, ini bisa disembuhkan. Ini yang perlu kita tekankan. Ketika seorang wanita mengalami istihadah,
Lalu membaca teori tadi, istihadah itu ternyata sering keluarnya. Bahkan ada yang tidak berhenti-berhenti. Kemudian dia merasa takut, ya, dia tertekan, dia khawatir. Ini seperti apa? Maka kami sampaikan istihadah ini biiznillah ini bisa disembuhkan. Kalau kita termasuk orang yang tidak mau repot, Ustadz, ini setiap penyakit satu persatu teorinya apa? Itu akan banyak. Kalau kita mau ringkas, kita memperbaiki 6 pola dalam hidup kita. 1, pola pikir. Yang kedua adalah pola input makan minum. Yang ketiga pola aktivitas. Yang keempat adalah pola apa? Pola istirahat. Ya. Tadi ada pola pembuangan juga. Kita BAB, BAK, berkeringat dan seterusnya. Baru yang terakhir pola kebersihan. Nah, kalau 6 pola ini bisa kita normalkan, kita seimbangkan, insya Allah satu persatu penyakit itu akan hilang. Atau misalkan penyakitnya belum ada, maka 6 pola ini untuk mencegah apapun sakitnya, apapun problem kesehatannya, dengan menyeimbangkan 6 pola ini menjadi solusi untuk semuanya. Taib. Maka secara sederhana, kalau istihadah itu terjadi dan kita tahu sebabnya, di sini sebabnya disebutkan ada 4 secara umum pada halaman setelahnya. Yang pertama bisa jadi karena seorang wanita yang mengalami istihadah itu dia stres, dia mengalami tekanan jiwa. Nah, di sini kami kasih faedah, tekanan jiwa ini kita bisa cek di 3 tempat. Coba kita nanti sama-sama lihat ya. Yang pertama, kita bisa lihat di masa lalu. Apakah pikiran kita itu nyangkut sama masa lalu? Seperti layang yang nyangkut, nggak bisa ditarik sudah, tidak bisa dikendalikan. Nah, sebagian orang stresnya itu karena memikirkan masa lalu, belum move on, tak bisa lupa. Dilupain kok tambah ingat, Ustadz. Nah, ini masalah ya. Ketika ada masa lalu yang kategorinya mengganggu, memberikan pressure, tekanan, dan itu tidak bisa lepas, ini bisa menjadikan seseorang stres. Yang kedua, ya, bisa jadi sangkutan pikirannya itu terhadap masa depan, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Oh, gimana anak yang pertama, gimana anak yang kedua, nanti yang ketiga gimana sekolahnya, gimana kerja, semua dipikirin. Oh, tahun depan katanya suami sudah pensiun, terus kita makan apa, dia pikirin semuanya. Padahal masih tahun depan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita bisa cek, bisa jadi di masa sekarang. Masalahnya apa? Kita tidak mampu menikmati masa yang sekarang. Nggak bisa lupa masa lalu, terlalu khawatir masa depan, tidak menikmati masa sekarang. Pak Ustadz, saya 3-3-nya ini berat. Nah, dicek ibu ya. Artinya apa? Kita sebagai muslimah hendaknya pikiran kita itu merdeka. Nggak ada konslet masa lalu. Semua sudah kita hapus, kita hanya ambil hikmahnya, kemudian tidak pula khawatir masa depan, dan kita mampu menikmati masa yang sekarang. Ini 3-3-nya bisa ibu ya? Insya Allah. Nah, dengan seperti itu stresnya akan hilang. Nah, kalau tidak bisa memanage, maka ini akan terus. Ya, tekanan-tekanan yang bertumpuk ini berat, walaupun kepingan-kepingannya itu kecil-kecil, karena ditumpuk ya, kayak pasir. Kalau sudah satu pickup berat, tapi satu bijinya ringan, kayak kerikil ya, mungkin 7 kerikil bisa kita genggam, tapi kalau sudah seabrek gak kuat kita pikul. Seperti itulah masalah. Maka
kita harus mengurai satu persatu masalah itu. Tujuannya apa? Agar kita tidak stres. Khawatirnya kalau stres ini bisa memicu istihadah, stres dihilangin. Atau sebab yang kedua, ya, fisiknya itu tidak normal PB-nya, bisa jadi berlebih, bisa jadi kurang. Maka berikhtiar kita mengidealkan. Tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk yang lain, ya, tetapi untuk menyehatkan diri kita, karena fisik ini amanah. Dengan seperti itu ibadah maksimal, tanggung jawab yang lain juga bisa maksimal. Kalau kita sakit kan tentu akan banyak udzur. Kemudian yang ketiga, bisa jadi karena efek penggunaan alat kontrasepsi, ya, misal KB atau yang semisal dengan itu, ya, ada yang pakai spiral dan seterusnya. Nah, sering kita dengar, ya, ada wanita muslimah kemudian dia bertanya, mengeluh, setelah pakai KB kok tambah gemuk misalkan, macam-macam. Itu bisa terjadi. Kemudian yang keempat, bisa jadi itu disebabkan karena adanya penyakit pada rahim, bisa tumor, naudzubillahi min dzalik, bisa infeksi, ya, bisa juga karena gangguan pembekuan pada darah. Nah, ini masalahnya kan banyak, tapi solusinya cuma 6. Normalkan pola pikir, ya, pola makan minum, pola pembuangan, pola aktivitas, pola istirahat, pola kebersihan. Kalau ibu-ibu kelemahannya di mana biasanya? Kalau jamaah kita, ya, biasanya pola aktivitasnya yang betul-betul minim. Dia hanya bergerak di dapur, sisanya yang nggak ada. Kalau ada waktu luang gimana Ustaz? Oh, buat berselancar di medsos, scrolling dan seterusnya. Nah, maka para muslimah kita nasihatkan bergeraklah. Jadi ketika kita memaksimalkan gerak kita, ini investasi sehat di masa depan. Terutama kalau umur sudah di atas 40, 50, 60. Ini sehat itu mahal. Terutama di sini kami bocorkan sedikit. Yang paling cepat menua pada fisik kita itu kaki, betis. Kalau sudah betis nggak kuat naik tangga, ini akan jadi penunggu teras. Mama ayo jalan, malas, berat, nggak ngangkat kakinya. Akhirnya apa yang terjadi? Berikutnya akan memborong berbagai macam penyakit. Nah, yang kedua yang menyusul itu genggaman. Genggaman ini jangan sampai lemah. Makanya ibu-ibu di sini kalau bikin bumbu jangan semua di blender, dicobekin, itu bagus untuk melatih genggaman. Jangan-jangan kita terlalu dimanja sama alat-alat modern, akhirnya pola gerak kita berkurang drastis. Ya, berikutnya ya ada senam, ada mungkin kita bisa lompat-lompat di rumah, itu ada tali ya buat lompat. Kemudian ada gripping, itu kita bisa pakai ya untuk latihan genggaman. Nah, itu perlu dilatih. Supaya apa? Supaya masalah-masalah kesehatan ini bisa kita hindari. Kalau ternyata sudah terjadi, insya Allah bisa kita pulihkan. Baik. Nah, kemudian kesimpulannya seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya di dalam mengetahui haid ataupun itu istihadah, kita bisa tahu secara jelas perbedaannya, diperlukan ilmu tamyiz. Kita bisa membedakan sifat-sifat darahnya. Atau yang kedua, kita punya adah, kebiasaan. Pokoknya yang 7 hari ini haid, berarti yang lain itu istihadah. Nah, di sini disebutkan ada rincian perbedaan antara barakallahu fiik. Apa? Istihadah dan haid. Satu dari sisi warna, yang kedua konsistensinya, yang ketiga baunya, yang keempat kepadatannya
dan yang kelima kepekatannya. Coba kita lihat ya, di situ ada 5 poin bagi yang pegang kitab. Bagi yang tidak, saya pikir apa yang kita sampaikan ini juga sudah cukup jelas. Pada halaman 17 disebutkan warnanya. Darah haid ini cenderung berwarna hitam. Tadi pendekatannya karena ini telur yang rusak, ya kan? Ini secara umum. Sedangkan darah istihadah ini warnanya merah segar. Pendekatannya apa? Ini darah yang keluar dari urat pembuluh. Seperti kita luka. Jadi seperti itulah. Nah, kemudian konsistensinya darah haid bentuknya ini keras dan cenderung kaku. Sedangkan darah istihadah ini bentuknya lunak atau cair. Ya. Kemudian baunya juga berbeda. Darah haid ini beraroma busuk, bau. Tadi pendekatannya ini sel telur yang rusak. Sedangkan istihadah tidak demikian. Karena ini seperti darah biasa, ya, cuma jalan keluarnya menurut kita ini sama, akhirnya disitulah letak kita sedikit bingung. Tapi dari sifatnya dia berbeda. Dia tidak bau busuk. Kemudian yang keempat, dari sisi kepadatannya darah haid tidak membeku, sedangkan darah istihadah ini dapat membeku seperti halnya darah biasa. Kalau sifat darah sehat dan segar, kalau kita luka, tidak lama luka kita tertutup, darahnya pun membeku. Sedangkan darah haid tidak, dia tidak membeku. Kenapa? Karena ini di luar sifat darah pada umumnya. Ini adalah sel-sel telur yang kemudian terjadi peluruhan dan baunya busuk, ya seperti sel telur yang rusak. Dia tidak sama dengan darah pada umumnya. Kemudian kepekatannya, darah haid ini teksturnya kental, sedangkan darah istihadah ini kurang kental. Ini adalah tafsil perincian untuk membantu kita bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Ini berarti tamyiz. Baik. Kemudian di sini ada 3 kondisi. Ya, kaitannya dengan apa yang kita jelaskan pada poin pertama dan kedua. Karena ini masih bersambung. Disebutkan ada 3 kondisi. Yang pertama, wanita yang istihadah ini dia yang memiliki adah, punya kebiasaan haid yang rutin, punya kebiasaan haid yang tetap. Dia bisa membedakan mana haid, mana istihadah. Nah, kemudian di sini disebutkan di dalam hadis yang pertama dari Aisyah, ya, dia bercerita bahwa Fatimah binti Abi Hubaish, dia bertanya kepada Nabi SAW di halaman berikutnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ustahab fala athur afa ada ussalah. Wahai Rasulullah, aku beristihadah, karena istihadahnya ini terus keluar, tidak suci, apakah aku boleh meninggalkan sholat seperti halnya haid? Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Inna dzalika irqun. Apa kata Nabi SAW? Tidak boleh meninggalkan sholat, karena yang keluar itu adalah darah penyakit yang kita sebut dengan istihadah, bukan haid. Walakin akan tetapi da'is sholata, ya, tinggalkanlah sholat qadral ayyamil lati kunta tahyidin. Engkau boleh meninggalkan sholat pada hari-hari yang biasanya selama itulah engkau haid. Misalkan 6 hari atau 7 hari. Tsumma gtasili wa sholli. Setelah selesai, ya, durasi yang biasanya dia haid tapi masih ada darah yang keluar, dia bisa mandi suci dan sholat seperti biasa. Nah, kenapa disampaikan kepada Fatimah seperti itu? Karena dia punya kebiasaan yang tetap, dia punya adah. Ya, dalam satu majelis ada muslimah yang haidnya
punya ada kebiasaan tetap, ada juga yang tidak. Nah, kalau yang punya kebiasaan tetap maka seperti apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Kemudian berikutnya kuthi qadrama kunti tahbisuki haidatuki. Ya, jadi kapan dia tidak sholat, tidak puasa, seperti masa haid sebelumnya. Kalau 6 hari 6 hari, kalau 7 hari maka 7 hari. Setelah masa itu habis, tsumma ghtasili wa sholli, dia mandi suci kemudian kembali sholat seperti keadaan normal. Kemudian kondisi yang kedua, ini kondisi wanita yang dia harus membedakan dengan tamyiz karena tidak punya kebiasaan tetap. Nah, hadisnya seperti yang kita bacakan sebelumnya, idza kana damul haidah, ya. Adapun darah haid, fa innahu aswad yu'raf, ciri-cirinya dia itu hitam. Ini sudah masyhur. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah, kalau darahnya seperti itu alias haid, maka tidak mengerjakan salat. Fa idza kana al-akhar, tetapi kalau darahnya bukan haid tapi yang lain, istihadah, fatawaddai, tetap berwudu, wasolli, tetap salat, fa innama huwa irqun, karena itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Kemudian yang ketiga, ada wanita yang tidak punya kebiasaan tetap, tidak punya ilmu untuk mentamyiz, membedakan haid dan apa? Istihadah. Solusinya apa? Wanita seperti ini boleh mengikuti kebiasaan wanita-wanita lain dalam rumpun keluarganya. Oh, ternyata saudari-saudarinya, sepupunya misalkan punya kebiasaan haid 7 hari, maka dia bisa mengikuti itu, atau wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Ini 3 keadaan. Baik, kita ringkas. Kalau dia punya adat kebiasaan tetap, maka ikuti kebiasaan tetap itu. Di luar itu maka itu istihadah. Kalau dia bisa membedakan, maka bedakan sifat darahnya. Kalau haid maka dia tidak sholat, kalau istihadah dia tetap sholat. Kalau tidak punya ada kebiasaan tetap, tidak pula bisa membedakan, dia bisa mengikuti wanita yang ada di sekitarnya. Baik. Kemudian di sini ada catatan. Yang pertama adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang. Nah, di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waktu haid secara umum yang terjadi. Apa kata beliau? Fatahidi sittata ayyam aw sab'ah. Ya. Maka ambillah masa haid itu di 6 atau 7 hari. Fi ilmillah, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya mandi, bersuci, kemudian dia bisa sholat di hari-hari yang tersisa. Bisa jadi dalam 1 bulan di sini misalkan dia sholat di 24 hari karena haidnya 6 hari, atau 23 hari karena haidnya 7 hari. Nah, sisanya kalau dia masih khawatir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama hadza raqdatun min raqadatis syaitan. Itu gangguan syaitan. Sudah yakin, kita harus yakin. Nah, di sini luar biasa, di atas siyak teks hadis yang kita baca tadi, ya, pada penggalan awal di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menggunakan kapas. Ya. Di zaman sekarang ada yang lebih bagus, ya. Ternyata yang pakai pampers, mohon maaf, bukan hanya anak-anak, wanita juga bisa pakai, dan itu lebih simpel, lebih nyaman. Di sini faedahnya ibu-ibu, ya, teori ini diajarkan oleh Islam, di mana di luar Islam atau di zaman dulu,
kalau ada perempuan haid itu dijauhin. Misalkan istrinya haid, itu tidurnya pisah kamar ibu-ibu zaman dulu. Jadi orang haid itu dianggap ada sisi negatifnya. Nah, ketika Islam datang, ya wanita haid itu tidak perlu dijauhin, tidak harus pisah kamar. Ya segala-galanya boleh kecuali apa? Jima. Nah, ini Islam itu luar biasa di dalam memperlakukan para wanita. Maka di sini penting kita banyak-banyak bersyukur ya. Berterima kasih kepada Allah atas nikmat Islam. Taib, kemudian catatan yang berikutnya. Di situ ada tulisan catatan pada halaman 21. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, pada salah satu bahasannya berkaitan dengan darah wanita setelah operasi. Kan ada wanita yang mungkin tidak sampai operasi karena Allah berikan kepada dia as-sihah wal afiyah. Tetapi ada juga yang operasi, misalkan di sini operasi rahim. Maka di sini kondisinya ada dua. Kalau yang terjadi adalah pengangkatan rahim secara total, maka dia tidak haid lagi. Paham ya? Kalau ada wanita menjalani operasi pengangkatan rahim secara total, berarti rahimnya sudah tidak ada, ya tidak ada haid. Kalau ada darah atau plek yang keluar, itu sudah istihadah. Kondisi yang kedua ya, ada darah keluar terus menerus, dan itu keluar setelah menjalani operasi, tapi bukan yang pengangkatan rahim secara total. Dalam kondisi seperti ini, hukum darah yang keluar adalah istihadah, atau bisa melihat sifat darah yang terus keluar secara konsisten. Kalau dia terus keluar ya, itu dipastikan istihadah. Maka apa yang dilakukan? Ya, dia tetap sholat, tapi yang pertama, setiap akan sholat dia berwudu. Kan kalau kita enggak seperti itu kondisinya, kita wudu zuhur, datang asar belum batal, kita enggak wudu, boleh pakai wudu zuhur. Atau sholat maghrib, selesai maghrib datang isya belum batal, kita pakai wudu maghrib. Dalam kondisi darahnya terus keluar dan itu istihadah, karena tadi disebutkan kondisi yang kedua, dia tetap bisa sholat, tapi dalam hal ini setiap sholat dia berwudu. Kemudian yang kedua, dia membersihkan percak darah yang keluar ya, memakai pembalut atau yang semisal dengan itu. Baik. Kemudian poin selanjutnya masih berkaitan dengan darah tadi, yaitu plek darah pada wanita. Jadi muslimah itu fikihnya lebih, kemudian banyak detail bahasannya dibandingkan para muslim laki-laki. Oleh sebab itu di sini penting kita memahami hal-hal yang itu berkaitan dengan diri kita para wanita muslimah. Nah, plek darah ini kaitannya dengan haid. Kenapa? Karena nanti banyak wanita yang bingung ini haid atau bukan. Kemudian kalau haid hukumnya berarti berlaku hukum haid, tidak sholat, tidak puasa, tidak jima, atau bukan? Kalau bukan haid berarti hukumnya berbeda. Nah, apa itu plek pada darah atau plek darah pada wanita? Definisinya disebutkan pada paragraf yang kedua, yaitu bercak kecoklatan, setetes atau keluar 2 tetes ya, yang biasanya atau umumnya muncul sebelum atau setelah masa haid. Itu ada plek sebelum haid atau ada plek setelah haid. Nah, apakah ini dihukumi haid atau tidak? Itu yang ingin dibahas pada bahasan yang ketiga ini.
Kemudian pada halaman berikutnya, halaman 24, paragraf yang kedua, Asy-Syaikh Utsaimin, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan darah plek yang berwarna kuning dan teksturnya keruh adalah cairan yang keluar dari kemaluan wanita, terkadang sebelum haid dan terkadang sesudah haid. Ini sama dengan definisi yang kita sebutkan tadi. Nah, kita lihat rinciannya. Rincian pertama, coba kita lihat pada tulisan yang ditandai dengan titik. Tulisannya ditebalkan, di situ tulisannya sebelum siklus haid dimulai. Apabila plek itu keluar sebelum siklus haid dimulai, yang pertama, kalau dia bersambung, misalkan ini plek kemudian nyusul haid bersambung, maka ini dihukumi atau dihitung sebagai darah haid. Kategorinya apa? Kalau bersambung. Jadi sebelum haid plek dulu, tapi nyambung sama haid, berarti dihukumi darah haid. Yang kedua, kalau dia terpisah, ya, kalau plek ini keluar di luar waktu haid yang biasanya dialami, maka yang keluar itu bukan atau tidak dihukumi sebagai darah haid. Intinya apa? Dia bersambung atau tidak. Kalau bersambung dianggap sebagai atau dihitung sebagai haid, hukumnya sama. Kalau dia terpisah, maka ini tidak. Kemudian kalau plek itu setelah siklus haid berakhir, misalkan ini haidnya selesai sekarang, ternyata keluar lagi plek. Nah, yang pertama ini bersambung dengan akhir haid. Apa yang terjadi? Walaupun bisa dibedakan atau dipastikan itu adalah darah plek, jelas, ya, maka ini masih dihitung sebagai haid karenanya nyambung. Berarti apa? Kalau nyambung dari sebelum lanjut masuk haid atau nyambung setelah haid lanjut plek, ini dihitung apa? Haid secara hukum, ya. Kemudian berikutnya, sesudah suci dari masa haid. Hari ini haidnya selesai, ya, sudah bersuci, besoknya ada plek. Nah, ini kan ada jarak, ya. Ya, ketika plek itu keluar, maka ini tidak terhitung darah haid. Sudah jelas ada pemisahnya. Haidnya selesai hari ini, dia sudah mandi suci, mandi besar, kok besok atau lusa ada plek, maka plek ini jelas bukan termasuk haid, tidak digabungkan, tidak dihitung sebagai haid dan hukumnya berbeda. Kemudian plek yang keluar sebelum siklus haid dimulai, di sini ada judul besar, ya, itu pengulangan, ya. Bahasanya mirip dengan apa yang kita sebutkan tadi. Nah, begitu pula setelahnya halaman 27 itu juga sama, pengulangan. Jadi teorinya hanya kembali kepada 3 keadaan tadi. Kalau pleknya sebelum haid, kalau nyambung berarti dihitung haid, kalau terpisah berarti bukan haid. Setelah haid, kalau bersambung dengan akhir haid dianggap atau dihitung haid, kalau berjeda maka tidak. Taib, itu intinya kaitannya dengan plek. Nah, kemudian di kesimpulannya di akhir, di atasnya ada sebuah hadis. Di situ disebutkan kaitannya dengan plek yang keluar setelah suci dari haid. Dia sudah mandi besar, maka disebutkan dalam sebuah hadis Ummu Atiyah, ya, kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kalau ada plek yang keluar, ya, kami tidak menganggapnya haid
Karena apa? Karena sudah suci dari haid. Tapi kesimpulannya apa? Kalau ada flek nyambung dengan sebelum haid, awal haid, maka dihitung haid. Kalau terpisah tidak. Kalau nyambung dengan akhir haid dihitung haid. Kalau berjeda, terpisah atau setelah suci maka tidak. Nah, ini sederhana seperti itu. Kemudian bahasan yang keempat, haid pada wanita hamil. Pertanyaan, apakah wanita hamil itu bisa haid? Kalau kita pakai analogi tadi, haid itu kan telur yang rusak. Kalau hamil masih keluar lagi enggak telurnya? Sel telurnya? Tidak. Nah, supaya gampang ya. Ada perbedaan pendapat ya, seperti disebutkan sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bisa saja wanita hamil itu haid. Tapi sebelumnya beliau menyebutkan umumnya tidak, kebanyakannya tidak. Tapi ditemukan ada yang keluar darah. Apakah itu haid? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sebagian mengatakan itu haid. Akhirnya dia berkesimpulan wanita hamil bisa haid. Mana yang rajih? Yang rajih bahwasanya wanita yang hamil atau sudah hamil itu tidak bisa haid. Kenapa? Di sini ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Ini saya ada pengumuman sedikit. Ketua Dewan Fatwa Arab Saudi ya kemarin meninggal dunia ya. Itu tentu kita berduka cita. Kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di Arab Saudi itu ada lembaga fatwa resmi di bawah pemerintah. Di situ para ulama kibar, ulama besar berkumpul. Nah, di situ disebutkan yang sahih dari dua pendapat. Ada yang mengatakan wanita haid itu bisa hamil, wanita hamil bisa haid. Ada yang mengatakan tidak, karena tidak ada lagi sel telur yang akan rusak karena sudah dibuahi, ya kan? Nah, mana yang sahih? Kata beliau, dari dua pendapat tersebut, ya, pendapat yang menyebutkan ya wanita yang hamil tidak dapat haid. Ini pendapat yang sahih. Kemudian pada halaman 31 disebutkan hamil dan haid menurut ilmu kedokteran. Di sini terdapat penguatan menurut ilmu kedokteran atau medis, tidaklah mungkin haid terjadi saat seorang wanita dalam kondisi hamil. Jadi logikanya gini, kalau ilmu lama ya, waktu kita masih SMP di pondok diajarkan, lebih sederhana. Kenapa dia haid? Karena sel telurnya tidak dibuahi, akhirnya dia gugur, terjadi peluruhan, keluar dalam bentuk darah. Tapi kalau dibuahi, dia jadi calon janin. Nah, selama itu sampai dia lahir tidak ada lagi telur-telur baru. Nah, ini logikanya ya. Sehingga di dalam keterangan medis juga disebutkan kalau sudah hamil tidak mungkin haid. Pertanyaannya, kok ada darah yang keluar padahal dia hamil? Maka disebutkan pada paragraf terakhir halaman 31 di dalam bahasan yang keempat, bisa jadi itu disebabkan oleh sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, bisa jadi karena implantasi embrio, itu yang pertama. Yang kedua, karena kehamilan yang ektofik. Bisa jadi yang ketiga ada keguguran. Bisa jadi yang keempat karena pengaruh dari pil KB. Atau bisa juga disebabkan oleh trauma atau terjadi robekan. Ada robekan pada dinding kemaluannya misalkan, atau karena infeksi. Atau bisa jadi karena kesalahan penanganan pada saat pemeriksaan. Atau bisa juga karena efek daripada jima. Jadi jelas ya,
Satu, wanita hamil, ya, menurut pendapat yang sahih dia tidak haid, menurut ilmu kedokteran juga tidak haid. Kalau ada darah yang keluar maka disebabkan oleh salah satu dari sebab yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Jadi ini harus jelas. Baik. Kemudian bahasan yang kelima, masih pada bab yang sama, yaitu keputihan dan lendir. Ini yang banyak ya menjadi perbincangan. Banyak masyarakat muslim tapi awam bingung ya. Maka di dalam syariat kita juga hal-hal seperti ini dijelaskan. Nah, kaitannya dengan keputihan ini, keputihan ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya normal ya, yaitu fisiologis, memang normal dari alamiah tubuhnya. Ada yang sifatnya itu penyakit patologis ya. Yang pertama, keputihan normal, yaitu lendir yang keluar menjelang maupun setelah menstruasi atau selesai haid, atau juga keluar pada masa subur. Jadi biasanya wanita itu masa suburnya di tengah-tengah siklus haid ya. Misalkan kalau siklusnya dia 15 hari, berarti di hari ke-7. Dan seringkali ditandai dengan tadi adanya lendir itu. Atau bisa juga lendir itu keluar sebagai pertanda haidnya sudah selesai, untuk menunjukkan rahimnya sudah bersih. Ini normal. Nah, yang penyakit adalah lendir yang keluar karena infeksi, baik itu bakteri atau mungkin virus atau mungkin juga jamur. Biasanya ini disertai dengan rasa gatal. Ini bedanya jelas ya. Jadi lendir itu bisa keluar sebagai pertanda haid sudah selesai, rahim sudah bersih. Yang kedua, bisa jadi keluar sebagai pertanda ini lagi masa-masa yang subur banget. Sel telurnya itu betul-betul matang, minta dibuahin. Nah, kalau ketemu dengan sel sperma itu ibaratnya langsung jadi gitu. Lagi subur-suburnya. Yang kedua, kalau karena penyakit tadi, ya bisa jadi jamur, bakteri ataupun virus. Di sini indikasinya biasa ada rasa gatalnya. Itu pembedanya. Kemudian kaitannya dengan hukum fikihnya. Apakah keputihan dan lendir itu najis atau tidak najis? Yang pertama, pada halaman 33 disebutkan ya, pendapat yang paling kuat adalah tidak najis. Nah, ini di situ ada poin angka 1. Kemudian apakah keputihan itu membatalkan wudhu atau tidak? Pendapat yang kuat tidak membatalkan wudhu. Nah, maka lahirlah poin besar di bawahnya. Di situ ada tulisan hitam besar, keputihan itu tidak najis. Kemudian di halaman berikutnya disebutkan keputihan itu tidak membatalkan wudhu. Kaitannya kenapa disebut tidak najis? Karena pernah Aisyah, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga ibunda kita semua radhiyallahu anha, itu membersihkan, mengerek ya, bekas mani yang ada di pakaian Nabi SAW. Cuma dikerik aja, habis itu dipakai untuk sholat. Ini menunjukkan tidak najis. Sisi pendalilannya bagaimana? Pastilah ya, mohon maaf, mani itu sudah tercampur dengan cairan kemaluannya perempuan. Kok bisa begitu? Karena tidak mungkin Nabi SAW itu mimpi basah. Jadi Nabi tidak mimpi basah. Berarti mani itu adalah mani jima, sudah tercampur dengan cairan kemaluan perempuan. Dan ketika sudah kering,
kelihatan nempel di kerik, habis itu dipakai untuk sholat, menunjukkan ini tidak najis. Nah, kemudian tidak membatalkan wudu juga demikian. Ya, di sini ada beberapa rincian. Di sini ada 5 pada halaman 35. Kita coba lihat. Yang pertama, tidak ada satupun hadis sahih, juga tidak ada hadis hasan, bahkan hadis dhaif pun tidak ada yang mengharuskan muslimah berwudu lagi. Baik. Jadi tidak ada hadis yang menyuruh untuk berwudu. Kemudian yang kedua, keputihan adalah kondisi yang biasa dialami oleh wanita, baik di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, yang seharusnya kondisi seperti ini sudah ada keterangannya. Kalau memang harus berwudu, ya pasti akan dijelaskan, pasti akan ada perintah untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, mewajibkan wudu setiap kali keluar, ya, ada lendir yang keluar, ini akan memberatkan wanita. Setiap keluar wudu itu, ini memberatkan. Dan syariat kita tentu ingin meringankan, tidak memberatkan. Kemudian yang keempat, Allah menyebut haid sebagai kotoran, ya, di dalam Al-Quran. Adapun cairan lainnya disebut sebagai sesuatu yang suci. Maka hukum asal dari kebutuhan itu, ya, keputihan itu kembali kepada hukum asalnya adalah suci. Kemudian yang kelima, dalam sebuah hadis sahih dijelaskan bahwa plek yang keluar setelah seorang wanita suci dari haidnya dihukumi suci, tidak najis. Jadi tidak membatalkan wudu, itu kesimpulan yang sahih. Baik. Ini tentang keputihan. Jadi keputihan itu bisa normal, bisa penyakit, akan tetapi secara hukum dia tidak najis dan tidak pula membatalkan wudu. Kemudian bahasan yang keenam, haid pada wanita yang sudah menopause. Nah, pertanyaannya, apakah wanita yang menopause itu haid atau tidak? Wanita menopause haid atau tidak? Tidak. Baik, kita baca. Wanita menopause tetap diwajibkan mengerjakan sholat seperti normalnya wanita-wanita yang lain. Ya, tidak dilarang berpuasa, tetap dia berpuasa. Bahkan, ya, boleh digauli oleh suaminya. Ini berarti persis sama 100%. Semua itu tidak ada masalah baginya. Ini secara hukum syar'i. Dia sholat, dia puasa, dan dia boleh berjima. Wanita yang berada di fase ini tidak lagi mengalami haid. Ini perlu kita garis bawahi. Ya, tidak ada yang tahu karena belum ada yang masuk ke fase ini. Baik. Jadi hukumnya gimana? Hukumnya seperti wanita pada normalnya. Dia sholat, dia berpuasa, dia berjima dengan suaminya, dan ya, di sini disebutkan tidak lagi mengalami haid. Nah, muncul permasalahan. Apa itu? Ya, di zaman ini karena ilmu kedokteran itu berkembang, kadang-kadang terjadi penyuntikan hormon. Ini pernah dengar ya? Ada hormon penunda haid, ada hormon macam-macam. Katakanlah itu sudah terjadi, lalu muncul darah mirip darah haid. Disinilah orang bingung. Nah, ketika wanita ada di fase menopause, artinya tidak melahirkan lagi, sudah tidak ada sel telurnya lagi, tapi kok ada darah seperti darah haid? Sebabnya karena ada penyuntikan hormon. Di mana letak bedanya? Darah haid adalah darah yang keluar karena satu siklus yang normal. Sebabnya apa? Karena sel-sel telur itu tidak mengalami pembuahan sehingga terjadi peluruhan dari dinding rahim, dia keluar dalam bentuk darah haid. Sedangkan darah yang keluar
dari kemaluan orang yang menopause itu karena suntikan hormon, maka tidak bisa dihukumi seperti darah haid. Jelas atau tidak? Jelas bedanya? Kalau darah haid itu karena siklus alamiah, ada peluruhan yang terjadi keluar dalam bentuk darah haid, sedangkan yang keluar dari wanita yang menopause disebabkan oleh suntikan hormon, ini tidak sama dengan darah haid dan hukumnya berbeda. Kalau haid tidak sholat, tidak puasa, tidak berjima. Kalau kemudian ada darah keluar dalam kondisi menopause, dia tetap sholat, dia tetap puasa, dan dia tetap boleh berjima. Baik, wadih, jelas? Baik. Nah, kemudian yang ketujuh, batasan waktu nifas. Tadi kita sudah sampaikan haid itu ada bahasan waktunya, berapa minimal, berapa maksimal. Sekarang batasan waktu nifas. Di sini disebutkan kisaran batasan minimal waktu nifas ini tidak tertentu, tidak paten. Baik. Jadi tolak ukurnya adalah kapan darah itu berhenti. Ini wanita yang sudah melahirkan. Sedangkan waktu maksimalnya disebutkan adalah 40 hari. Terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kemudian di sini disebutkan Ibnu Qudamah. Beliau mengungkapkan nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Sedang hukumnya adalah sama dengan hukum haid, tidak sholat, tidak puasa, tidak berjima. Ini hukumnya sama. Kemudian ada juga yang menyebutkan di bawahnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi beliau menyebutkan darah nifas ini satu keluar setelah melahirkan, ini jelas. Tapi kata beliau bisa juga keluar sebelum melahirkan. Biasanya 2 atau 3 hari sebelum melahirkan, dengan syarat disertai rasa sakit. Baik. Jadi saya ulangi. Ya, namanya nifas. Ya. Dia keluar setelah melahirkan, itu semua sependapat dan semua sudah tahu. Kemudian ada tambahan faedah. Bisa saja dia keluar sebelum melahirkan, biasanya 2 atau 3 hari, tapi ada syaratnya, disertai dengan tanda-tanda akan melahirkan, yaitu rasa sakit. Kalau rasa sakitnya tidak ada, berarti ini bukan. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya ulangi, kalau darah nifas itu keluar setelah melahirkan, ini jelas. Tapi bisa keluar sebelum melahirkan, biasanya 2 atau 3 hari, harus disertai dengan rasa sakit. Kalau tidak ada, maka itu tidak termasuk. Barakallahu fiik. Baik, kita bukan selesai 10 menit lagi. Nah, berarti kita 50 menit ya untuk materi ya. Baik. Nah, baik, berarti dibagi 2 waktunya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Saya silahkan jika ada pertanyaan. Tadi kita selesai di nifas, tidak ada waktu minimal, adapun maksimalnya itu 40 hari. Ya, kemudian nifas yang keluar setelah melahirkan semua sepakat. Kemudian bisa keluar sebelum melahirkan, biasanya 2 atau 3 hari sebelumnya. Tapi di sini ada ketentuan, harus disertai dengan adanya rasa sakit. Rasa sakit ini diindikasikan sebagai tanda-tanda akan melahirkan. Baik, barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan bagi kita di pertemuan pertama ini untuk bahasan kitab kita, dan semoga bisa istiqomah untuk menyelesaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik di dalam ilmu, di atas ya amal, semuanya ikhlas. Kemudian kita termasuk orang-orang yang mengambil peran dakwah. Kita berdakwah, mengajak mulai dari orang-orang terdekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita calon-calon penghuni surga beserta seluruh orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.